Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih di bab niyah menangkan air. Ini melanjutkan yaitu hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum utawi sucine kadah salah siji kabeh ida balawa ing dalem nalikane dilat fi ing dalem ina dilat sapa al-qalbu asu utawi sucine man iku ayak sila sucine wadama iku ayak sila yen tau basuh sapa ahad basuhu ing ina sab'a amaratin kelawan 7 ambalan. Ulahunna utawi kawitane marrah sab'a marrah yaiku 7 rapi kelawan rapu. Akhrajahu Muslim wa ta'aqihu ing hadis Imam Muslim wa bil hamdin lahu. Ing tetek mendalam filawat lahu kedhe mangkono Imam Muslim. Falyurikhu buang sapa ahad mangko buang sapa ahad ing ina. Uri Tirmizi rangka iku kedhe Imam Tirmizi akhrajahunna utawi kalau nanti kalimat ini akhrahunna utawi akhire sab'a marrah au ulahunna utawa kawitane sab'a marrah. Jadi masih dalam air, pembahasan air. Ini ada hadis dari Abi Hurairah. Rasul mendikan sucinya tempat ya. Jadi tempat itu suci apabila terkena jilatan anjing. Sucinya wadah seseorang di antara kalian apabila terkena jilatan anjing ialah tuhuru ina'i ahadikum, sucinya tempat salah satu kalian apabila terkena idza balagha fihi al-kalbu, ketika terkena jilatannya anjing walau ayakfir, maka itu dengan hendaknya ia mensucikan dengan sebanyak 7 kali. 7 kali permulaannya ulahunna permulaannya, adapun permulaannya dari 7 tadi itu menggunakan turab atau menggunakan rabu. Jadi kalau ada tempat yang mana tempatnya itu terdapat air ya, otomatis airnya itu yang sedikit ya, ada tempat entah itu ada air atau enggaknya, ada tempat tuhuru ina ihadikum, ada tempat yang mana tempatnya itu didilati oleh anjing, dalamnya didilati anjing. Jadi tempat itu dihukumi najis karena apa? Karena didilati anjing. Jadi dilatnya anjing itu najis. Terus kemudian bagaimana cara mensucikannya? Yaitu ayaksilahu sab'a maratin, dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali ulahunna biturab. Yang pertama itu dengan menggunakan apa? Menggunakan turab, menggunakan debu. Dicampur dengan tanah. Jadi permulaannya itu dicampur dengan tanah. Ulahunna biturab,
dicampur dengan tanah. Kalau di sungai kan biasanya di pinggir-pinggir itu ada tanah yang lembut. Jadi tidak harus tanah, yang penting salah satunya itu biturab ya, dengan seperti pasir atau dengan tanah. Dengan tanah, jadi entah itu nanti permulaannya atau akhirnya. Permulaannya dengan menggunakan tanah, kemudian setelah menggunakan tanah, jadi airnya itu dicampur dengan tanah, dengan turab, campur, kemudian dibasuhkan ke tempat yang dijilati anjing tadi. Pertama dibasuh, kemudian kedua menggunakan air biasa yang suci, mensucikan. Harus turabnya tadi itu harus suci, tidak boleh turabnya tadi itu terkena najis ya, terkena kotoran, terkena kotoran burung atau kotoran jadi harus suci semua. Air yang dicampur suci, mensucikan, kemudian debunya ini, turabnya atau tanahnya ini juga harus suci. Bagaimana kalau tidak suci? Maka tidak bisa mencukupi untuk dipakai untuk mensucikan tempat tadi yang kena dilatanya anjing, tidak bisa. Maka harus suci, kedua-duanya suci. Air suci, mensucikan, bukan hanya suci saja, tapi harus suci, mensucikan. Dan itu sudah dijelaskan yang sudah lewat ya. Suci, mensucikan, bukan suci saja. Suci saja tidak cukup kalau tidak ada kata mensucikannya. Jadi harus suci, mensucikan. Salah satunya menggunakan airnya dicampur dengan turab ya, kemudian disiramkan ya, itu di tempatnya itu. Akhrajahu Muslim. Filadin ada lafaz lain dibuang ya, jadi naknya itu dilempar atau menumpahkan isinya. Jadi kalau isi di dalamnya ada abilamdin, kemudian dibuang ya. Jadi airnya itu dibuang, yaitu dicampur, dibasuh dengan air itu tadi, salah satunya pakai turab, kemudian ya dilempar, dibuang, balighribu, dibuang airnya tadi. Dari riwayat Tirmidzi itu di akhir ya, ukhrahunna atau permulaannya, permulaan dari basuh 7 kali, boleh permulaannya dengan dicampur dengan tanah atau akhirnya ya, tapi yang enak ya dari pertamanya ya. Bagaimana ketika lebih dari 7? Yang penting 7 dulu itu. Kalau 7 kan, kalau sudah 7 kali berarti sudah suci. Kalau membasuhnya kurang dari 7 tidak bisa dikatakan tempatnya tadi itu suci, tidak bisa. Jadi harus minimal membasuhnya itu 7 kali, salah satunya dengan turab. Kalau lebih dari 7 nggak apa, yang penting 7 itu terpenuhi dulu. Tim basuh 7 kali, salah satunya memakai turab, entah itu permulaannya, entah itu akhirnya, harus menggunakan air yang dicampur dengan turab. Jadi kalau airnya itu tadi ada airnya, di wadahnya tadi terdapat air, ya langsung dibuang saja airnya langsung dibuang. Jangan membasuhnya itu ketika masih ada airnya, jangan.
Akan tetapi ketika wadahnya tadi terdapat air di dalamnya, ya wadahnya tadi syarat airnya harus sedikit nih. Kalau air yang banyak ya tidak dihitung air yang sedikit, belum ada dua kolam, itu langsung airnya itu dibuang. Jadi lama membasuh itu harus airnya yang dijilat anjing tadi itu dibuang, tidak boleh airnya masih terus disiram dengan debu, tidak boleh, tidak mencukupi. Jadi harus airnya itu dibuang, kemudian baru dibasuh dengan 7 kali, salah satunya memakai turab. Dan ini dikatakan najis mughalladha, ya, najis yang sangat berat ya, najis mughalladha. Semua anggota tubuhnya. Nah, jadi yang dijilat anjing ini bukan hanya nanti lidahnya saja, tapi semua anggota tubuhnya anjing itu dihukumi najis mughalladha, ya. Najis mughalladha, kalau kita menyentuh anjing ya itu harus dicuci 7 kali tangannya, salah satunya basuhan satu pertama atau terakhir itu memakai air dicampur dengan turab. Itu semua ada hikmahnya. Di semua anggota tubuhnya, entah itu nanti tulangnya atau itu najis mughalladha, bukan hanya jilatannya anjing. Itu menurut sepakatannya ulama seperti itu. Jadi hukumnya wajib ya, mensucikannya itu hukumnya wajib. Juga menumpahkannya itu juga harus ditumpahkan, airnya tadi harus ditumpahkan. Kemudian melanjutkan ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 yaitu wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mandikan sinan wanya Nabi bil hirati ing dalam masalah hirah. Hirah itu apa? Hirah itu kucing. Inna laysat binajasin, setahun hirah ikora laysat ikora nabu hirah binajasin kelawan najis. Inha sak temani hirah ana iku laysat ora nabu hirah binajasin kelawan najis. Inna mahiya angin pemesini utawi hirah iku menatawafina, biro-biro hayawan kang mubeng atau berada di sekitar kita, alaikum mengatasi kabeh wong kaya natawafina, hewan kang mubeng. Jadi hewan itu dekat dengan manusia itu ya hirah itu. Makanya itu kalau seumpama dihukumi najis ya repot ya, karena memang hewan yang dekat dengan manusia itu ya kucing itu nyatanya. Inna mahiya minatawafina, hewan yang jinak, termasuk hewan yang jinak. Minatawafina alaikum itu saking pira-pira hewan kang mubeng kaya hewan yang jinak. Akhrajahu al-arba'ah, muta'addin al-arba'ah imam arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi Kanjeng Nabi ini menjelaskan bahwasannya perihal dengan masalah kucing. Jadi kucing ini dihukumi dengan suci, tidak najis. Innaha laysat binajasin, jadi suci. Hirah ini dihukumi suci walaupun nanti dijilat atau kita megang atau ulunya itu makruh ya, karena bulunya kucing itu kan kalau udah rontok menjadi bangkai itu bangkai, tapi itu makruh ya, kan udah rontok ya. Innama hiya minatawafina, itu karena hewan jinak ya, hewan jinak. Tapi bukan semua hewan jinak itu suci, bukan. Nah,
kayak anjing juga bisa dijinakkan, tapi itu najis mughaladhah. Kalau untuk kucing ini suci, tidak najis. Innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Jadi roh ini suci. Jadi semua anggota tubuhnya itu tidak najis ya. Tapi kalau kotorannya ya najis anggota tubuhnya ya. Ilahnya itu darurat ya. Kalau coba dinajiskan ya repot, karena hewan zina dekat dengan manusia. Yang keluar masuk rumah, ya, kucing kan sering keluar masuk rumah. Kemudian lanjutkan yaitu hadis ke-10, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a Arabi taqasata Arabi fabalahu yusabu Arabi bi ta'ibatin dalam fi ta'ibatil masjid dalam jurul masjid fajajarahu, makanya kasaba Arabi nyegah hu Arabi sapa anasu manungsa nahu mongko nyegah hum ing mengkono nasman nyegah cinta Rasulullah SAW. Kalau makondo moko endem nakal ini ngerambungake sambang mengkono Arabi Baulahu mengkono uya Arabi amara mengkono perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin kelawan nyipratake bidanubin kelawan timbo sing kebai minan main bidanubin kelawan timbo kang dikebai min main ayane saking banyu fa uhri mongko di kebrolake alaihi ing ngatasi mengkono al-fa uhrika mongko disiramake atau dikubyurno ya fa uhrika mongko disiramake ma alaihi ing ngatasi mengkono mutafaqun alaih. Imam Rawahu Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi suatu ketika itu ada hadis dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik menjelaskan ada seorang laki-laki Arabi wong sing awam ya. Biasa orang awam kan tidak mengetahui oleh itu orang awam kan enggak ngerti hukum ya. Sangat awam ya. Jadi zaman Nabi juga ada orang awam itu juga masih ada. Namanya itu Arabi. Jadi ada Arabi. Jadi Arabi itu nguyuh ya. Nguyuh ning jero masjid. Jadi menungso padha wong-wong sing ning masjid iku fajajarahu Anas. Padha nglarang, nyegah kon miring. Nguyuh sembarangan ning masjid kon miring. Akhirnya Nabi mengetahui Rasulullah menyegahnya. Rasulullah membiarkan. Jadi seorang Arabi itu saat kencing di masjid dibiarkan dulu. Yaitu karena ya kalau seumpama langsung disegah dikontrol keluar otomatis nanti baulnya ini kencingnya itu nanti menyebar ke masjid ya. Makanya Nabi itu menyegah orang-orang di masjid itu untuk orang kan nggak kira orang-orangnya di masjid itu nyuruh orang yang baul tadi itu langsung pergi padahal baulnya belum selesai ya. Karena Rasulullah SAW falam makondo baulahu karena di saat rampung Arabi selesai kencingnya kemudian Nabi SAW memerintah. Jadi wes bareng yo langsung Nabi merintah Abu Hamzah Al-Ansari, sahabat dekatnya Nabi. Namun diperintah jipuk mengambil timbo
dikepai banyu lalu timbungan itu digebyurkan disiramkan ke tempat bekasnya bau. Jadi disiramkan saja itu sudah mencukupi ya, karena kan tanah dulu bukan kami. Sekarang kalau kami harus dibersihkan dulu ya, nunggu sampai kering baru disajikan. Wallahu a'lam bishawab.